Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen Diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih mampukan kami lewat kuasa Roh Kudus supaya kami menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Lukas pasal 16 ayat 10 berkata di sana, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang tukang bangunan, dia sedang membangun sebuah gedung, saudara, dan tidak ada seorang pun yang melihat pondasi yang dia tanam di dalam tanah. Namun tukang itu tahu bahwa jika pondasi dikerjakan dengan asal-asalan, maka saudara, bangunan yang indah itu yang ada di atas pondasi itu pasti akan roboh. Ya, bangunan yang kokoh selalu dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin tidak terlihat oleh orang ketika tukang itu mengerjakannya. Nah, saudara, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Tuhan menilai kesetiaan kita dari perkara-perkara yang kecil, ya, yang seringkali mungkin diabaikan. Tetapi Tuhan justru melihat akan hal itu, saudara. Ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, saudara, Tuhan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir bahwa karena itu hal yang kecil yang kita kerjakan, maka Tuhan mengabaikannya. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan, Dia melihat sekalipun hal yang terkecil dalam hidup kita, Tuhan justru memandang dan memperhatikannya. Saudara, bagi manusia mungkin perkara kecil sering dianggap tidak penting. Namun bagi Tuhan tidak ada yang kecil di hadapannya yang tidak dipandang oleh Dia. Saudara, cara kita berbicara, bersikap, bekerja dan melayani dalam hal-hal mungkin sederhana itu mencerminkan hati kita, saudara. Ya, kesetiaan itu teruji, atau kesetiaan yang sejati itu diuji bukan saat kita dipercayakan terhadap hal-hal yang besar. Tetapi saudara, ketika tidak ada yang melihat kita, ketika kita melakukan hal-hal yang kecil, maka kesetiaan itu diuji dari situ. Bertahankah kita dengan apa yang Tuhan percayakan, meskipun itu hal yang kecil? Ya, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, bahkan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Terkadang kita mengatakan, Tuhan, hanya pelayanan sederhana, hanya pelayanan kecil, mungkin di gereja, di pelosok desa atau lain sebagainya. Tetapi Tuhan melihat dan memperhitungkan apa yang kita kerjakan di dalam hal-hal yang kecil. Kemudian yang kedua, saudara, kesetiaan kecil itu menentukan kepercayaan yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Yesus menegaskan prinsip rohani di sini. Kesetiaan dalam perkara kecil menjadi dasar untuk kita menerima tanggung jawab yang lebih besar. Nah, saudara, Tuhan tidak semerta-merta, saudara, mempercayakan perkara yang besar, ya. Tetapi Tuhan terkadang memberikan kita tanggung jawab yang kecil. Tetapi berapa banyak orang yang mengabaikan hal-hal yang kecil. Saudara, kesetiaan itu adalah proses dimanapun ketika kita melakukan hal yang kecil. Dan Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan kita langkah demi langkah untuk mempercayakan kita kepada hal-hal yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, saudara, ketidakjujuran kecil mengarah pada ketidaksuksesan yang besar. Yesus juga, saudara, memperingatkan bahwa ketidakbenaran dalam perkara kecil akan merusak integritas seseorang. Dosa sering kali dimulai dari kompromi yang kecil yang dibiarkan itu menggerogoti hidup kita. Karakter ya tidak runtuh secara tiba-tiba, saudara. Tidak jatuh secara tiba-tiba, tetapi melalui mengabaikan hal-hal yang kecil dan dianggap sepele. Itu kan dosa kecil. Jadi ya kita kerjakan aja, lakukan aja. Tetapi justru itu akan menghancurkan kehidupan yang lebih besar dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian yang keempat, saudara, kesetiaan adalah cerminan karakter Kristus. Sekali lagi,
Kesetiaan adalah cerminan karakter Kristus. Saudara, Yesus sendiri memberi teladan kesetiaan yang sempurna dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hal-hal yang tampak kecil menurut manusia. Ya, ketika kita hidup setia, kita sedang meneladani Kristus. Ya, dan kita membiarkan saudara karakternya hidup dalam kehidupan kita, menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, kesetiaan bukan tentang kemampuan, tetapi kesetiaan itu berbicara tentang ketaatan, bagaimana kita bertahan ya di dalam hal-hal yang Tuhan percayakan bagi kita. Yang mungkin saya katakan tadi itu mungkin dimulai dengan hal yang kecil. Jika saudara ingin menggapai sesuatu yang lebih besar lagi, setialah kepada hal yang kecil. Saudara, hal yang kelima, kesetiaan memuliakan Tuhan dan memberkati sesama kita. Hidup yang setia dalam perkara kecil akan membawa dampak yang besar dalam hidup ini. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan yang jujur dan konsisten tentunya. Ya. Dan sesama diberkati melalui kesaksian hidup kita. Artinya saudara, kesetiaan membuka pintu berkat. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Mereka diberkati oleh ketaatan dan kesetiaan kita. Lukas pasal 16 ayat 10 saudara mengingatkan kita bahwa Tuhan mencari orang-orang yang setia. Bukan orang-orang yang sempurna, yang meremehkan perkara kecil dalam kehidupan ini saudara. Setialah hari ini. Karena dari kesetiaan kecil Tuhan mengerjakan perkara yang besar bagi kita. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk kami setia dalam perkara kecil. Sehingga Tuhan mempercayakan kami satu perkara yang lebih besar lagi. Sehingga kehidupan kami terus dipakai oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.